Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran kelas 4 tema 9 subtema 1 Kekayaan sumber energi di Indonesia pembelajaran 1. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Jadi, kalau memanfaatkan air jangan berlebihan, mematikan keran jika tidak digunakan. Itu. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Jadi, jika air dan listrik terganggu, manusia akan bingung. Misalnya seperti pemadaman listrik berapa jam saja, kadang manusia mengalami kebingungan, yaitu karena air dan listrik itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa digantikan. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Jadi, energi listrik ini kalau PLTA itu biasanya ada di waduk atau bendungan. Jadi selain untuk PLTA, waduk dan bendungan bisa juga digunakan sebagai tempat wisata, untuk pengairan sawah dan lain-lain. Tetapi yang dibahas pada materi ini manfaat waduk atau bendungan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Nah, ini di Indonesia air ini sangat berlimpah, lebih banyak air daripada tanah di permukaan bumi ini. Air menyimpan energi yang cukup besar. Jadi, kalau air yang banyak, maka menghasilkan energi yang besar pula. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar, energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Jadi, air yang ada di bendungan atau waduk tadi setelah dikumpulkan banyak, dialirkan melalui sungai. Dan melalui sungai ini kan berarti alirannya lebih kecil. Dan biasanya waduk atau bendungan itu berada agak tinggi, jadi alirannya sangat deras. Nah, itu nanti air itu bisa menggerakkan kincir atau kincir air yang dihubungkan dengan generator. Generator itu adalah yang menghasilkan energi listrik. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Jadi, manfaat listrik bagi manusia sangat banyak, misalnya untuk penerangan yaitu lampu, sebagai sarana hiburan, televisi, dan peralatan listrik lainnya masih banyak lagi ini. Ini ada yang tahu ini namanya apa? Ya, betul, ini namanya saklar. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Nah, lampu yang ada di rumah pasti mempunyai saklar seperti ini. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Itu apa yang akan terjadi? Ini, saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Jadi, saklar ini adalah pemutus arus listrik. Jadi, kalau arus listriknya terputus, maka tidak ada aliran listrik, lampu akan mati. Sebaliknya, jika
saklar ini terhubung, maka lampu akan menyala. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Jadi lampu yang menyala tadi berawal dari energi listrik yang dari PLTA tadi. Setelah melalui saklar ini dan menyalakan lampu, maka lampu menghasilkan energi cahaya dan panas. Ini tugasnya. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Ini banyak sekali ini. Alat-alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik sebenarnya ada banyak. Tetapi di sini hanya contoh, saya berikan 6 saja. Nanti untuk selanjutnya bisa dikembangkan sendiri, masih banyak lagi peralatan-peralatan rumah yang memanfaatkan atau menggunakan energi listrik. Nama peralatan yang pertama lampu. Lampu kegunaannya untuk menerangi rumah saat malam atau gelap. Jadi ini bukan patokan jawaban ini selalu benar, tetapi masih bisa dikembangkan lagi. Yang kedua, setrika. Kegunaannya untuk merapikan baju, untuk menyetrika supaya tidak kusut. Jadi untuk menghindari baju atau pakaian kusut disetrika. Ini setrika ini berarti mengubah energi listrik menjadi energi panas. Mesin cuci. Nah, mesin cuci seperti namanya untuk mencuci baju. Ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Yang keempat, TV. Ini hampir seluruh rakyat Indonesia mempunyai TV. Kegunaannya sebagai sarana hiburan atau untuk menonton berita. Bisa melihat sinetron, dangdut, dan lain-lain. Maka sebagai sarana hiburan. Yang kelima, kulkas. Untuk mengawetkan makanan, membuat es. Nah, ini yang jelas fungsi kegunaannya tidak cukup 2 ini, tapi masih banyak lagi, tapi nanti bisa dikembangkan sendiri. Yang keenam, magicom untuk memasak nasi. Ini sebenarnya tidak pas, yaitu memasak beras yang jelas, tapi itu kegunaannya kalian sudah tahu untuk sehari-hari, dan selanjutnya bisa dikembangkan sendiri. Apa saja masih banyak, misalnya kipas angin, radio, sanyo, itu masih banyak. Pompa air tuh, terus blender, mixer, itu kegunaannya kalian kembangkan sendiri-sendiri. Lingkungan. Nah, ini ada sebuah gambar yang ada rumah, ada pepohonan yang tampak bersih. Nah, apa itu lingkungan? Ini lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi lingkungan itu semua yang ada di sekitar manusia, baik itu hidup maupun tak hidup. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Ini contohnya sawah. Jadi lingkungan sawah digunakan untuk mencari makan, yaitu tumbuhnya padi, ketela, kacang-kacangan, jagung, kedelai, masih banyak lagi ini untuk mencari makan. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Nah, ini contohnya ini di sekolah, di balai desa, di perkantoran, itu lingkungan kantor, lingkungan sekolah sebagai tempat bekerja. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, ini contohnya ada gambar orang yang bekerja bakti, lingkungan rumah, perumahan itu sebagai tempat tinggal, hutan sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Lengkapi peta pikiran berikut. Apakah lingkungan? Nah, tadi sudah dibahas. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Tidak. Karena lingkungan juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan untuk hidup. Jadi lingkungan itu tidak hanya bermanfaat untuk manusia saja, tetapi hewan dan tumbuhan juga membutuhkan
lingkungan untuk hidup. Ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Ada 2, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik itu adalah lingkungan hidup. Lingkungan yang hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik lingkungan yang tak hidup, contohnya ada air, tanah, batu, itu tak hidup. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Lingkungan sebagai tempat mencari makan, tadi 3 tadi, sebagai tempat bekerja, dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Ada 3 ini. Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Karena dalam menjalani kehidupan dan segala bentuk kegiatan dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia senantiasa beradaptasi atau menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Jadi, lingkungan itu sangat mempengaruhi aktivitas manusia. Pekerjaan pun juga demikian. Pekerjaan itu juga tergantung lingkungan atau aktivitas lingkungan manusia. Misalnya di lingkungan pedesaan, pekerjaannya yang dibahas seperti tema 8 kemarin, ya petani, pedagang, seperti itu. Di kota tidak ada petani, karena oleh sebab itu maka lingkungan itu mempengaruhi aktivitas manusia. Di pegunungan, petaninya menjadi petani sayur, petani buah. Walaupun ada juga petani padi, tapi hanya sedikit. Kalau yang agak tinggi lagi ada petani teh, petani kopi, banyak. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Hari ini kita mempelajari apa? Hari ini kita telah mempelajari tentang manfaat air, listrik, alat-alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik, tentang lingkungan. Manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Nah, manfaatnya kita harus dapat memanfaatkan sumber daya atau lingkungan yang ada di sekitar kita dengan bijak. Misal air, listrik harus dengan bijak. Keterampilan apakah yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Nah, keterampilannya apa? Keterampilannya itu tadi, menyebutkan manfaat atau kegunaan alat-alat listrik. Terus lagi tentang lingkungan. Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan, harus rajin membersihkan lingkungan. Apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Ya, tentunya mengamalkan semua pembelajaran hari ini. Jadi, apa pembelajaran yang positif kita laksanakan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Itu. Terima kasih. Kiranya cukup sekian penjelasan tema 9 subtema 1 pembelajaran 1 kelas 4. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.